Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini dalam suasana Ramadan ini kita masih bisa hadir di sini dalam keadaan live bersama rekan saya nanti akan menceritakan sebuah kisah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita junjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat penting bagi umat Islam karena di bulan ini Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam diturunkan secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan untuk lebar untuk lebih jelas dan lebarnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Beliau adalah seorang ustadz dan juga pengajar di sebuah sekolah Islam di daerah Majenang yang nanti insya Allah akan diuraikan secara terperinci bagaimana kisah nuzul Quran ini akan bercerita. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada rekan saya Al Ustadz Imam Baihaqi. Monggo dipersilakan. Terima kasih Ustaz Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat kesehatan, dan senantiasa Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan yang namanya nikmat. Maka kita perlu bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, kalau kita sering bersyukur insya Allah nikmat kita akan terus ditambah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya beliau, dan kita akan dikumpulkan orang-orang yang soleh, dikumpulkan kepada yang akan diberi syafaat oleh beliau, yaitu nanti di padang mahsyar kita tidak kepanasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurilah, marilah kita sebagai umatnya beliau senantiasa bersolawat, memberikan salam kepada beliau, kita mendekatkan diri kepada beliau, apalagi kalau kita mencintai beliau yang begitu waktu dulu memperjuangkan benar dan benar-benar menjadikan panutan kita semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santriwati SDIT Mudara Imat yang saya banggakan, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita memang pada bulan Ramadan ini masih diberi cobaan, yaitu cobaan yang begitu mengerikan, karena sampai saat ini masih ada yang namanya virus corona ya. Virus corona ini merupakan virus yang cepat sekali penularannya. Maka dari itu para santriwati SDIT Mudara Umat rahimatullah, marilah kita minta kepada Allah dan senantiasa setiap hari kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona ini. Allahumma amin ya rabbal alamin.
ya rabbal alamin. Di sini Ustadz sedikit akan memberikan suatu materi, yaitu mengenai nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kenapa disebut nuzulul Quran? Karena pada hari itu diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfudz ke Samid Dunya, atau Samid Dunya itu yang disebut dengan langit terbawah di dunia. Dan kemudian Samid Dunya diturunkan oleh malaikat Jibril ke yang namanya dunia, yaitu yang diturunkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa sesuai dengan kebutuhannya? Karena Al-Quran diturunkan tidak global, tidak secara total. Makanya setiap yang dibutuhkan pada waktu itu, maka Allah memberikan yang namanya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Para santri-santriwati rahimatullah, sebetulnya turunnya Al-Quran disebutkan surah atau surat Al-Qadr. Dalam surat tersebut yang dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang bunyinya mungkin kita sudah tahu sendiri ya. Mungkin saya akan bacakan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu merupakan surat Al-Qadr yang pada intinya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi rahimahullah, sebetulnya Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu yang pertama diturunkan pada waktu itu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Yang bunyinya yang kita sudah ketahui bersama, yaitu mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhirih. Shadaqallahul 'azim. Pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri, karena pada waktu itu malaikat Jibril bertemu dengan beliau di Gua Hiro, karena merasakan bahwa orang-orang kafir Quraisy di situ masih sekali banyak yang namanya kemaksiatan, disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena pada waktu itu terjadi yang namanya, kalau
istri melahirkan perempuan, bayi perempuan, maka langsung disuruh sama suaminya untuk dibunuh. Itu yang namanya suatu zaman kebodohan, ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hiro, dan pada waktu itu malaikat Jibril diutus sama Allah untuk menurunkan yang namanya wahyu Al-Quran sebagai pedoman kita untuk kehidupan yang sering dan kita lakukan saat ini. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum bisa menulis. Kenapa? Karena zaman dulu Nabi Muhammad SAW masih belum ada yang namanya sekolah, ya, jadi belum bisa membaca dan menulis. Para santri-santriwati rahimatullah, semoga sedikit menceritakan yang namanya Lailatul Qadar, nanti kita bisa yang namanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita untuk yang kita jalani ini. Semoga ini sebagai pedoman untuk kehidupan kita, jalan yang lurus. Dan Ustadz akan cerita lagi bahwa Nabi Muhammad SAW ditemui dalam Gua Hiro oleh malaikat Jibril. Beliau sangat bergetar, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena beliau di situ waktu ditemui oleh malaikat Jibril sangat-sangat ketakutan, menggigil. Kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu, "Hai Muhammad, bacalah, Iqra." Nabi Muhammad belum bisa membaca karena ketakutan, menggigil. Kemudian lagi, "Hai Muhammad, bacalah, Iqra." Kemudian Nabi Muhammad sampai 3 kali nggak bisa menjawab. Kemudian malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW dengan membaca yaitu surat Al-Alaq tadi yang udah Ustadz bacakan, ya. Kemudian Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril membaca yang namanya surat Al-Falaq tersebut sampai 5 ayat. Kemudian setelah dituntun, setelah selesai, Nabi Muhammad merasa lega karena hatinya sudah bisa menerima lafal-lafal Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan masih ada yang namanya rasa takut. Kemudian beliau pulang ke rumah dan kemudian beliau masih menggigil. Kemudian namanya istri yang solehah itu Siti Khadijah kemudian menyelimuti beliau, dan kemudian Siti Khadijah bertanya, "Kenapa, hei suamiku yang tercinta, kamu kok ketakutan menggigil?" Kemudian Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa beliau ditemui oleh malaikat Jibril dan diberikan wahyu. Sedang waktu itu ada di Gua Hiro, saya lagi menyendiri, ya, tersayang Siti Khadijah. Kemudian istri menyadari bahwa beliau ketakutan karena beliau Nabi Muhammad SAW baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Mungkin itu sedikit wahyu yang pertama, makanya itu yang disebut nuzulul Quran, yaitu yang sering kita peringati kalau kita pada bulan Ramadan, yaitu yang kita sering peringati pada 17 Ramadan, pada malam 17 Ramadan. Para santri-santriwati rahimatullah, kita memperingati nuzulul Quran yang biasanya kita peringati tanggal 17 Ramadan. Itu menurut Ustadz
Itu ada yang memperingati hari tersebut, ada yang tanggal 17 Ramadan, ada yang tanggal 18 Ramadan, dan ada tanggal yang 21 Ramadan. Itu karena disebabkan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Samit Dunya. Itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan itu belum diturunkan, tetapi dari Samit Dunya atau langit terbawah bumi ke dunia, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang baru dinamakan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Makanya ada perbedaan memperingati tersebut, tetapi Ustadz tidak akan mempermasalahkan itu, ya. Para santri-santriwati rahimatullah, bahwa Al-Quran diturunkan untuk pedoman semua manusia dan diamalkannya, diperingatinya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah dalam Al-Quran juga sudah mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, tidak diberanakan atau tidak beranak. Makanya Allah itu esa. Para santri-santriwati rahimatullah, marilah sebagai penutup kita senantiasa membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua, supaya kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, dan apabila Ustadz tadi banyak sekali kekurangan ataupun kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang baru Ustadz bisa sampaikan. Dan mungkin ini ada pertanyaan untuk kelas bawah, ya, yaitu yang pertama, kelas bawah itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang pertama, nomor 1, apa itu nuzulul Quran? Yang pertama, apa itu nuzulul Quran? Yang kedua, kepada siapa Al-Quran diturunkan? Yang kedua, kepada siapa Al-Quran diturunkan? Yang ketiga, malaikat siapa yang mengantar wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, kapan kita memperingati hari nuzulul Quran? Kapan kita memperingati hari nuzulul Quran? Yang kelima, tulislah surat Al-Quran Al-Alaq 1-5. Mungkin itu untuk pertanyaan kelas bawah. Yang kedua, untuk kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, kenapa dalam surat Al-Qadr diturunkan dalam Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Kenapa dalam surat Al-Qadr diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Yang kedua, tuliskan surat Al-Quran Al-Qadr beserta artinya, ya, semua. Jadi tuliskan surat Al-Qadr beserta artinya. Yang ketiga, dalam kondisi apakah Al-Quran diturunkan di Mekah? Dalam kondisi apakah Al-Quran diturunkan di Mekah? Yang keempat, tulislah surat Al-Alaq 1-5 beserta artinya. Yang terakhir, kenapa kita harus membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran, dan itu digunakan sebagai pedoman kita?
Mungkin itu sebagai bahan pertanyaan dan mohon untuk dijawab, dan kemudian jawaban diserahkan kepada masing-masing wali kelas. Mungkin itu yang Ustadz bisa berikan sedikit ilmu ya. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz sudah menyampaikan sebuah informasi yang berharga buat rekan-rekan santriwan dan santriwati khususnya di SDIT Khairul Ummah ya. SDIT Mutiara Ummah. Oh ya, SDIT Mutiara Ummah, maaf. SDIT Mutiara Ummah, yang mungkin nanti bagi rekan santriwan dan santriwati bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan video yang disampaikan oleh Al Ustadz, dan nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin demikian saja. Ini sekilas informasi dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.